Halo semuanya, welcome back to Teens Out. Oke, teman-teman. Oh telat. Oke, jadi hari ini kalau time management kita kacau balau, kita bisa Akan jadi pusing. Ya kalau stres, kalau misalkan time management kacau, kita jadi stress and pusing. Kalau kata anak saya, always burn out. Anak saya? Anak sekarang. Oh, saya kira anak saya. Kalau kata anak saya tuh selalu burn out. Burn out. Yeah. Jadi jadinya setelah burn out butuhnya Healing. Burn out, healing. Nah, Cap, jadi hari ini kita bakal langsung ngobrol-ngobrol dengan pakarnya ya. Pakar daripada pakar. Jadi dia pakar yang udah bisa mengolah stres atau dia pakar yang suka stres? Mungkin pakar yang suka ketemu dengan orang stres. Oke, bisa. Karena orang stres carinya dia terus gitu. Ya, oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Pastor Gary Kurniawan. Yo. Teens on. Ada sound effect baru nih. Iya benar. Ya mungkin Pastor Gary gak perlu kita kenalkan lagi ya. Karena semua orang udah mengenal dia. Everybody knows Pastor Gary. Famous. He's like so freaking famous, you know. Nola ya cinca bu. Oke, tanpa lama-lama lagi kita akan dikerjain oleh P to the D. Ngerti? Alright. Kali ini Pidi mau menantang kalian. Apakah kalian tipikal yang stres atau tidak? Apakah kalian cukup tenang atau tidak? Terbukti dari Games Challenge berikut ini. Alright. Hari ini kita akan bermain yang namanya lawan kata. Jadi kalian harus berbaris memegang satu buah gelas transparan. Belajar lagi. Nah. Gue belum belajar lagi. Nah, emang belum Cheers, usah cheers, dipelajarin. cheers. Oh, iya. Cheers kekosongan. Ya, jadi lawan kata ini harus kalian jawab satu persatu. Jika tidak bisa menjawab, maka akan dituang air ke dalam gelas kalian. Jika gelasnya penuh, maka kalian dinyatakan kalah. Oke? Jika gelasnya penuh, tuangkan ke sebelah kanan Anda. Oh! Mau minum air lu. Jadi, ketika lawan kata ini diberikan kepada Anda, maka air akan terus mengalir ke dalam gelas Anda. Pertanda waktu. Gitu ya. Jadi, setiap kalian menjawab, masih mikir, airnya terus ngalir seperti jam. Ya udah gini aja taruhnya. Apa jawabannya ya? Apa ya? Oke, tapi ini cara bermainnya adalah bertiga berdiri berbaris. Oh, Bertiga berdiri berbaris. Oke. Ready? Go! Lawan kata anomali. Apaan tuh? Kalau nggak bisa boleh pas soal lain. No, jawab terus. Anomali. Pas soal lain boleh? Pas soal lain. Pas. Asli. Palsu. Go. Oh gitu. Autentik. Udah isi. KW. Autentik. Pas. Berpihak. Bertentangan. Salah. Brilian. Ya gue susah sih. Brilian. Bodoh. Tepat. Oke. Berterima kasih sama saya. Bukit. Aus ya. Lembah. Betul. Cabang. Pusat. Betul. Cacat. Cacat. Aduh, apa bahasanya? Tidak cacat. Bener. Salah. Cacat. Pas. Ceria. Apa? Lesu. Murung. Ada kata lain? Lesu. Sedih. Oke. Tepat. Nah, gitu dong. Delusi. Halusinasi. Kurang tepat. Pas. Depresi. Depresi. Enggak depresi. Tenang. Itu kurang tepat. Tenang. Estetik. Bener gak? Kurang tepat. Oh kurang tepat. Hancur-hancuran. Estetik. Berantakan. Kurang tepat. Enggak estetik. Kurang tepat. Pas. Udah Fakta. Apa? Fakta.
Fakta, mitos. Kurang tepat. Udah. Campaign. Wah, A few moments later. gimana? Stres gak? Enggak, biasa aja Biasa soalnya aja, dia biasa aja pintar. sih. Oh wow. Sepertinya materi stress management gak usah ya. Happy kalian. Oke, mari kita pulang. Yeay. Tadi ini sih stres waktu lihat ininya Depression. udah hampir penuh karena dia curang. Kalian dia juga, tuang langsung setengah. kalian juga tuangin depan gua hampir setengah loh. Jadi apakah waktu itu atau faktor lain itu juga bisa memicu stres? Tapi kita kayaknya perlu membahas dulu stres itu apa Yes. sebenarnya. Oh gitu. Iya, Oke. to PD. Oke, you can take it from Oke, here. we can take it from here. I am British. Nah, jadi hari ini tuh kita mau membahas soal stress management nih bersama dengan Pastor Gary Kurniawan. Saya tuh stres loh jadi co-host Anda. Sama, gue juga stres gitu loh. Jadi Saya juga stres lihat kalian berdua. mungkin kita stres dengan semua hal ini. Apa kita sudahi saja? Menurut Pastor Gary nih, stres itu apa? Sampai semua orang saat ini kayak banyak yang akan stres gitu Yeah. ya. Dan saat ini kita juga stres gitu. Stres lah, apalagi sebagai anak muda ya. Ya. Stres kadang tuh apalagi dengan social media, Yeah. stress level tuh kayaknya always high gitu. Hai. Hai. Membandingkan pencapaian diri dengan orang lain, terus kayak membandingkan relationship kayak orang lain udah punya pacar, kita belum gitu. Pokoknya nanti dengan social media tingkat stres tuh jadi Yes. selalu tinggi gitu. Iya. Hai. Ya gimana, Pastor? Oke, kalau kita ngomongin stres, sebenarnya stres itu hal yang harus kita tahu juga itu sebenarnya normal. Kenapa? Karena memang stres itu happen, stres itu terjadi. Kalau menurut arti yang sebenarnya itu memang adalah reaksi atau respon terhadap perubahan. Itu reaksi atau respon terhadap perubahan. Karena setiap manusia dalam kehidupan kita apapun kita pasti ngalamin perubahan. Nggak sekedar sosial media, tapi juga banyak perubahan-perubahan yang lainnya. Contohnya kita bertambah usia, pasti kita makin banyak pemikiran. Ya itulah happening stress. Ketika kita ngadepin ujiannya lebih berat dibanding apa yang kita pelajari, kita juga stres. Stres itu adalah sebuah reaksi atau respon terhadap perubahan. Karena manusia itu harus adaptif. Yes. Memang itu adalah kuncinya, kata utamanya. Tapi yang kita perlu sama-sama tahu kalau stres itu adalah demikian. Jadi kurang lebih ada 3 hal nih yang kita perlu tahu tentang stres. Yang pertama, stres itu pasti dialami oleh semua manusia. Anak kecil pun juga stres. Bener-bener stres gitu Zoe ya. juga stres. Zoe juga stres. Bukan karena bapaknya begini, enggak. Contohnya ketika dia lapar gitu ya, dia ingin makan. Dia dulu nggak bisa bicara, makanya dia nangis. Oh. Itu bentuk reaksi daripada stresnya dia. Jadi respon stres yang Betul. berbeda-beda. Nah, itu Oke. anak-anak juga pasti dialami oleh semua manusia, dialami oleh semua kalangan, mau kaya atau miskin, semuanya pasti mengalami stres. Yang kedua, penting sekali untuk kita tahu tuh penyebabnya stres. Kalau yang pertama kan stres itu pasti. Yang kedua itu penting untuk kita tahu penyebabnya. Karena penyebab itulah yang kita perlu kontrol, kita kuasai sehingga ngerti untuk kita bagaimana bereaksi terhadapnya. Yang ketiga, stres itu juga yang ketiga perlu dikelola. Gitu. Stres itu Kayaknya bukan kayak orang jahat gitu ya kurang lebih ya. Stres itu juga adalah sebuah kesempatan buat kita juga kadang-kadang perlu di-challenge. Oke. Karena setiap orang itu kalau misalnya ada perubahan pasti nggak nyaman, itu normal. Tapi kita ketika bisa reaksi terhadapnya baik, kita bisa juga level up loh dengan stres-stres yang kita punya. Oke. Ya. Mantap. Karena kalau nggak stres tuh berarti mungkin kita nggak ter-challenge juga Betul ya. juga, dengan seringkali kita perubahan. ngalamin bikin Iya. apa-apa kalau nggak stres Iya, ya. maksudnya kayak nggak pernah step out dari comfort zone. Jadi ya udah hidupnya apa ini? Apa? Ngambang. Hidupnya cuman Tong, Nari. Iya. tong. Tapi image-nya zaman sekarang itu kayaknya tuh Iya. stres tuh kayak Negatif sekali negatif ya. banget. Iya. Padahal stres itu nggak negatif-negatif doang. Negatif Iya. tidak atau tidaknya tergantung dari bagaimana kita reaksi terhadapnya. mengelolanya. Iya. Itu yang penting sekali tentang stres sebetulnya. Right. Jadi how to manage ya maintaining, kelola, ngerti stres kita ini buat kita makin level up gitu ya. Kadang-kadang challenge membuat kita juga makin baik, atau justru stres ini benar-benar memang happeningnya membuat kita down semuanya juga kita perlu ketahui. Oke. Tapi menurut Pak Surgeri gimana cara untuk mengelola stres tersebut itu gimana sih?
Jadi kita punya paradigma yang sama bahwa stres itu pasti ada ya, kita harus Iya, alami ya. Iya. Tinggal daripada kita sendiri kita mengelolanya. Kuncinya ya tetap healing. Makanya penting sekali buat kita mengerti apa sebenarnya definisi dari healing. Ya. Healing, ya 4 aja nih ya, heal. 4. Yang pertama ini adalah kita mulai dengan H. H itu adalah harus jujur dengan diri sendiri. Oke. Penting sekali loh buat kita jujur sama diri sendiri. Apa yang dunia tampilkan dalam sosial media, jadwalnya kita yang padat, semuanya. Penting buat kita juga jujur sama diri sendiri, kemampuan kita sebenarnya sampai mana. Ya, Batas bagus. kita sampai apa. Rasa syukur apa yang menguasai hari-hari kita. Hmm. Penting untuk berkata tidak bagi diri sendiri. Penting untuk berkata ya bagi diri sendiri. Yang penting jujur sama diri sendiri. Jujur sama orang lain gampang dibicarakan. Tapi kalau yang namanya jujur sama diri sendiri, hanya kamu dan diri kamu yang tahu. Ya, setuju. Penting jujur sama. Udah capek Diri ditanyain orang masih bisa nggak? Bisa. Nah, itu Padahal yang membuat dalam udah makin kayak- lama makin stres. Iya. Gitu, jujur sama diri sendiri. Penting loh untuk kita berkata tidak buat sesuatu yang memang kita lagi nggak sanggup. Ya. Setuju. Penting Setuju juga banget. kita berkata ya, memang kita masih ada kesanggupan. Kadang-kadang banyak orang yang pleasing people. People pleaser. Ya, kita pernah bahas ya. Kemarin ya. Kita pernah bahas tentang Benar. people Pleasing pleaser. people itu yang jadi musuh utama untuk jujur sama diri sendiri. Hmm. Karena mau nyenengin semua orang. Susah Sampai sih, akhirnya kita emang. nggak bisa tahu jujur sama diri sendirinya sampai batas apa. Oke. Jujur nggak sama diri sendiri, jujur. Susah Susah. banget. Kenapa? Itu tadi kayak kok Gary bilang, lebih susah tuh jujur sama diri sendiri ketimbang sama orang lain. Betul. Gitu. Kalau sama orang lain kita tuh kayak ya udah gitu. Cuman kadang sama diri sendiri kita membohongi diri kita Iya. sendiri, apa gaslighting diri sendiri kayak enggak, gue masih bisa kok, gue masih sanggup kok, atau kayak bisa enggak, gue nggak sakit kok, gue masih kuat kok gitu. Padahal di deep down udah kayak gitu. Ternyata kamu gitu ya gini. Kamu lagi stres ya gini. Kamu lagi stres. Nah lagi stres sebenarnya. Ada apa? Mungkin bisa dikelola bersama. Yang pertama harus jujur sama diri sendiri. Yang kedua itu adalah E itu adalah nggak usah pikir-pikir yang terlalu jauh. Yang deket-deket aja. Jangan deket-deket aja. Hmm. Kadang-kadang kita tuh mikirnya udah kejauhan, ketinggian. Nanti 70 tahun ke depan mau jadi apa belum tentu. Masih ada napas kita semuanya. Yang deket aja Kin. Yang dekat aja Kin, makanya Gak nih. usah ya. yang jauh-jauh. Iya, soalnya kalau LDR emang capek ya. Nah, bener, bikin stres. Karena jauh, ketinggian dan lain-lain Iya, semuanya. bener-bener. Cuman penting loh untuk stres, kunci yang kedua itu adalah E. Nggak usah pikir yang jauh-jauh, yang tinggi-tinggi. Kadang-kadang kita mesti live to the simple one. Harus yang simple-simple aja. Hari ini kita melakukan apa ya kita lakukan yang terbaik. Untuk yang hari esok kita minta penyertaan Tuhan. Amin. Nanti 70 tahun, 10 tahun ada apa yang terjadi, kita semua nggak tahu. Aku setuju sih. Ya Soalnya tetap aja lakukan yang Ha-ha. terbaik. aku selalu mikir kalau misalkan ini cara aku dalam mengelola stres tuh I always bilang sama diriku sendiri I take one day at a time. That's Jadi it. kayak satu hari ya udah satu hari gitu. Even maksudnya sorry ya, the Bible kan bilang kan Les mantap. Preach it, girl. Yes. kekhawatiran satu hari cukuplah untuk satu hari. Oh. Ya kan? Nah, jadi itu tuh maksudnya itu adalah the basic of kenapa aku kalau Betul. lagi stres banget kayak sekarang nih lagi Iya. skripsi kayaknya aduh gimana ya udah take it one day at a time. Nanti juga selesai kok kalau Betul. kita lakuin yang terbaik. Nah. So aku setuju banget sama poinnya gitu. Bener banget, karena kita nggak bisa pikir juga yang terlalu jauh. Ya. Ya tetap harus ingat loh teman-teman semua, kita ini ya terbatas. Hmm. Mau dipikir sampai sejelimet-jelimetnya pikiran kita, belum tentu bisa bikin apapun. Yes. Bahkan saya Hmm. top up dari yang tadi Akina tambahkan. Kekhawatiran kita, pemikiran kita yang tinggi-tinggi, bahkan tidak bisa menambah apapun kata Alkitab. Oh, iya. Beuh, cukup. Anda mau Dan nambahin juga nggak? semuanya gitu. Nambah beban kamu boleh. Selalu. Selalu. Karena saya adalah beban Iya. hidup Anda. Ya, emang berat kan. Iya. Kok kenapa main fisik? Main fisik nggak boleh katanya. Nggak boleh main Iya, fisik. nggak boleh. Jahat. Tapi Anda yang paling penting berat. latihan buat stres. Kamu terbeban nggak? Nah, Reaksinya gimana? kalau melihat stres itu maksudnya bener ya. Kalau dimana stres itu awalnya tadi kita bilang negatif, tapi ini ada positifnya. Tapi bagaimana kita cara mengelola dalam diri kita terlebih dahulu gitu loh. Betul. sekali. Stresnya kita terlebih dahulu itu kita harus bisa mengidentifikasi itu. Betul. Ya. Identifikasi stres kita itu adalah stres yang negatif atau yang positif. Kalau bagi gua itu kalau ketika memang udah stres, gua tuh memilih untuk diam. Diam Betul. terlebih dahulu. Daripada kita memikirkan terlalu banyak, mendingan kita diam dulu. Ya, Selesaikan satu persatu gitu loh. Karena ya pasti hidup kita itu gak akan terluput daripada stres. Gitu. Kalau hidup kita luput dari stres, maka di situ tidak ada perkembangan dalam hidup kita. Mantap.
You go, dude. Gantian apa saya yang hosting ya nantinya semua ya. Apa mungkin kita konseling Akin aja? Tadi kita masuk yang kedua ya. Ya, yang kedua. Yang Heal, ketiga? yang ketiga ini ya. A itu apa yang kita sukai. Asik. Nah, penting. Apa yang Akin suka? Nggak, saya cuma penasaran nih Pastor Giri mikirin ini berapa lama ya. 15 menit. Keren banget loh, dia bisa bikin poin dari heal. 15 menit. Apa yang kita sukai? Karena untuk kunci untuk kita bisa maintaining our stress adalah kita juga perlu ngerti apa yang kita suka. Ya. Ketika kita mengerti Ini kita hobi sedang ya. capek, sedang lemes tadi hobi. Kadang-kadang juga ada orang yang sukanya mungkin ya introvert, maunya merenung sendiri di kamar dengerin lagu. Take your time. Nggak semuanya harus diburu-buruin. Wow. Karena nggak ya. semuanya bisa selesai juga hari ini semuanya. Take your time, introvert, extrovert. Kadang-kadang ada orang yang udah capek, dia maunya ketemu orang ngobrol gitu semuanya teman-teman. Bisa jadi ini adalah recharge moment buat Yeah. kehidupan kita. Ya. Tapi kita seringkali nggak mengerti apa yang kita sukai. Hmm. Jadi kita mesti identify apa sebenarnya yang kita sukai. Contohnya Kin, kalau kamu lagi stres, kamu ngapain? Aku kalau lagi stres pilihannya dua. Kalau stresnya tuh ada kalau lagi mager yang produktif sama mager yang mager gitu. Mager produktif dan yang mager-mager. Iya. Jadi kalau lagi stres tuh kadang either pilihan pertama tuh yang ada produktif tuh biasa main gitar Yes. atau melukis Yes. gitu. Biasa kalau lagi stres malah bisa bikin lagu atau kayak ngelukis sesuatu. Tapi kalau lagi udah level stres yang udah gak bisa ngapa-ngapain, itu cuma nonton. Nonton. Terus udah kayak nggak mau ketemu siapa-siapa, nggak mau ngomong sama siapa-siapa, di kamar sendiri nonton udah. Passion of the Itu. Christ. Bukan Pak. Enggak dong. Bukan Pak. Saya Bukan bukan Passion of the Anda. Christ. Nonton Teens. Oh, biar tidak stres. Makin stres. Makin stres. Karena lihat lu. Jadi kita nggak mesti ngerti banget sih teman-teman semua apa yang kita sukai. Banyak anak muda nggak bisa identify what do we like. Apa yang kita suka. Nggak bisa ikutin cara orang. Ada orang yang suka diem, ada orang yang suka ngobrol, ada orang yang suka mungkin baca buku, ada orang suka main gitar. Iya. Cari, temukan apa yang kita suka. Karena di saat itulah ketika kita melakukan apa yang kita suka, hopefully kita bisa recharge. Jadi kita nggak terlalu stress levelnya sampai 5 point gitu ya. Ya kita berkurang, kita releasing something, teman-teman semua. Yang keempat gitu ya, L. L. Apakah itu? Lari. Lari dari kenyataan. Enggak lari dari kenyataan. Treadmill. Ketika kita stres, yang keempat adalah L adalah lari kepada pertolongan. Boom. That's good. Penting I sekali like untuk it. kita lari Yeah. dari pertolongan. Bukan kepada tadi ya lari dari masalah. Tapi kita mesti ngerti lari kepada siapakah kita. Setiap dari kita kalau stres itu ya kita perlu orang juga kadang-kadang untuk ngobrol ya. Karena kita juga makhluk sosial. People sosial lah semuanya. Sehingga kalau kita stres, kita mesti ngerti untuk kita cari kepada siapa kita ngobrol. Mungkin teman-teman yang teman-teman bisa percaya. Ya. Mungkin bisa your parent. Mungkin juga your IK leaders. Your mentor. Ngobrol, cari pertolongan. Ibaratnya kita kadang-kadang udah tahu kita driving, mobil kita nggak ada bensin gitu teman-teman semuanya. Ya kita mesti ngerti Iya. gimana cara ngisinya ya. Cari ke tempat isi bensin. Untuk teman-teman bisa di-strengthen, dikuatkan, Iya. inspire, empower, all the things. Bukan lari dari kenyataan. Banyak orang lari dari kenyataan kalau stress. Nah kita banyak kan suicide, do something yang wrong gitu Iya. teman-teman semuanya. Lari dari kenyataan. Tapi kita mau larinya justru kepada Karena mereka nggak pertolongan. jujur ya, mereka nggak Betul. lakuin langkah yang pertama. langkah pertama nggak jujur sebenarnya apa sih yang kita alami. Nah, tapi Nggak, kita boleh tepuk tangan dulu nggak ini keren banget. Heal. Ya sih, Yang pertama, hanya Iya. apa? Stres. Anda lupa kan? Ayo, Ayo, hanya ayo, apa? ayo. Harus jujur. Oke. Jangan pikir terlalu jauh, ya kan? Nggak usah pikir terlalu Nggak- jauh. nggak usah nggak usah pikir terlalu jauh ya. A. Poinnya sama. A. Apa? Apa? Apa yang Ayo. kamu suka? Oke. Betul sekali. Jadi L. supaya kita bisa mengalokasikan kalau lagi stres tuh bisa ngelakuin sesuatu yang bikin kita happy, Yes. ya kan? L. Duh kok otak udang. Otak udang. Lari. Oh lari, Nah, lari gitu. kepada pertolongan. Iya. Bukan lari dari kenyataan. Iya, lari Kita harus kepada mencari orang pertolongan. yang tepat.
tepat. Orangnya Nah, betul kalau sekali. kata orang Medan orangnya Tepat, tepat. orangnya tepat kita cari gitu. Karena terkadang itu kalau kita ketemu dengan orang yang salah, malahan energi kita yang disedot. Ya, Tapi atau kalau kita- malah disetir ke tempat yang salah. Nah, betul Nah, juga. betul juga, bener, ya kan? Dan kalau kita ketemu dengan orang yang tepat, sometimes kita bisa recharge. Untuk Mm. itu sangat penting kita mencari orang yang tepat. Kadang Jangan salah nyari. Nah, kadang apa? Kadang apa? Kadang apa? ya. Ayo. lari kepada pertolongan tuh nggak harus selalu Kepada kayak orang. orang-orang. Orang. Orang Pak, Orang. orang. Cuman nggak selalu orang itu tuh harus kasih jawaban Betul juga. juga. Kadang kayak aku kadang cerita sama mama, nggak selalu mama bisa kasih jawaban untuk apa yang bikin aku stres. Kayak bisa aku stres sama skripsi atau stres sama kerjaan. Mama nggak selalu bisa kasih aku solusi gitu. Cuman kadang lari kepada komunitas yang memang supportive aja itu udah helps a lot gitu. Yes, Udah betul. ngebantu banget. Jadi orangnya sekedar dengerin dan mau terima kita dan apa kayak at least kasih semangat lah gitu aja udah cukup. Gak harus Tapi itu selalu betul banget kan, nyelesain karena masalah. survei membuktikan, Wih. teman-teman. Survei Wih. membuktikan. Tet. It's on semuanya. Banyak orang ketika menghadapi stres, dia bisa bounce back atau tidak, Iya. depend daripada dia punya teman atau tidak. Hmm. Banyak orang yang saat ini nggak punya teman, Ya. Iya. sehingga mau nyari siapapun tuh bingung. Hmm. Sehingga ujung-ujungnya ya tadi susah, Iya. nggak ada pengharapan, Hmm. melakukan sesuatu yang anything wrong lah Iya. semua teman-teman ya. Tapi justru kalau ada temen, itu udah releasing banyak sekali daripada stresnya. Iya, setuju. Aku Makanya nggak boleh setuju. sendirian. Ya Artinya- sendirian. Kadang Oh, Anda udah gak sendirian. Oh iya udah gandengan. Oke, silakan. artinya kita kadang nggak perlu memberikan solusi. Hmm. Tapi Denger ternyata aja. kehadiran kita itu sebenarnya sudah membantu. banget banget. Hanya hadir doang Hmm. gitu loh. Hanya hadir doang. Kadang gue tuh kalau lagi stres hanya ada orang yang hadir doang. Hmm. Itu udah recharge gitu loh sebenarnya. Oh. Tapi orang yang tepat, Oh. ya kan? Orang yang Kalau tepat. saya makin stres Anda. Kayak depresi. Oh, iya. Dari stres ke depresi ya gitu. Nah, tapi ini loh, maksudnya ada pertanyaan yang muncul nih dari kemarin tuh ada orang yang DM lo di Instagram. Mantap. Karena dia mendengar kita bakal bahas soal stres. Hmm. Nah, stres itu tadi kan kita ngomongnya tuh bakal heal gitu. Hmm. Nah, sometimes banyak orang sekali yang mereka itu udah stres, kemudian mereka menangkap bahwa mereka perlu healing itu arahnya tuh ke liburan. Betul. Hmm. Kemudian setelah ke liburan, ternyata ketika mereka kembali lagi, malahan kayaknya healingnya itu enggak bermanfaat gitu loh, nggak berguna. Ternyata Hmm. karena ketika mereka hanya merasa heal pada saat momen healing itu, Hmm. tapi ketika pada saat balik ke kegiatan mereka stres kembali. Oke. Nah, kira-kira yang seperti itu gimana Mas Sugiri? Lagi-lagi teman-teman semua, stres itu adalah reaksi pilihan kita, Hmm. bukan situasi yang kita hadapi sih teman-teman. Oke. Reaksi not situation teman-teman semua. Reaksi kita apa? Kadang-kadang kita libur pun mikirin kerjaan. Ya, Bener sih liburan ini gitu. iya benar. Tapi benar-benar kerja, pikiran tetap kepake Iya. semua, stres lama-lama Itu ya. enak banget tuh. Situasinya sama reaksinya tuh bertolak belakang. Hmm. It's about decision loh sebetulnya untuk kita benar-benar releasing daripada Iya. stres. Reaksi kita menentukan untuk apa yang akan kita dapatkan untuk kita nangani stres kita sebenarnya. Situasi mau liburan, kadang-kadang ada orang mungkin yang ketika mau udah stres gitu ya, demennya katanya shopping, belum tentu juga bisa Iya. releasing, betul semua. Tiba-tiba harus lakukan A, B, C semuanya. It's about your reaksinya seperti apa. Bukan Actually, karena situasi loh. ada this one thing loh, kayak paham gak sih kalau misalkan cara kita mengelola stres itu memang sesuai sama kesadaran kita dan kedewasaan kita juga. Betul. Nah mungkin kayak misalkan waktu kita SMA, stres tugas aja udah bikin kita stres. Betul. Nah tapi waktu kita kuliah misalkan kita udah bisa bagi waktu lebih baik, kita udah bisa handle pressure lebih baik. Jadi kapasitas kita tuh meningkat gitu. Jadi kalau misalkan kadang kayak pulang balik ke sini, balik liburan stres lagi. Mungkin bukan pekerjaan yang terlalu banyak, mungkin kitanya yang gak Iya. bisa ngelola beban itu dengan baik gitu. Tapi apa maksudnya orang yang stres itu dia benar-benar gak bisa mengelola kali ya? Maksudnya kayak kan tadi katakan bahwa stres itu bisa ada positif gitu loh. Jadi salah nggak sih kalau kita stres? Nah, Saya nggak berani jawab. nggak Kita berani tanya jawab. ke Kalau saya sini. ditanya apakah salah atau tidak, jawabannya tidak. Tergantung dari bagaimana kita mengelola dan memandang stres itu sendiri, Oh, teman-teman iya, semua. iya, iya. Ada stres yang bisa membuat kita tadi Akina sampaikan very good menurut saya. Kadang-kadang it's level up kehidupan kita. Kita mesti lihat itu sebagai hal yang positif.
hal-hal. Tapi juga bisa berarti dua koin nih teman-teman semua. Ternyata contohnya kita dapat teguran daripada dosen kita, daripada atasan kita, daripada orang sekitar kita. Kita mesti melihat dua. Yang pertama itu bisa menjadi titik positif kita bertumbuh, atau yang kedua juga pasti ada hal yang kita perlu evaluasi. Ya, benar. Pasti ada gitu ya. Oh ternyata kamu kok nggak bisa kerjain semua dalam satu waktu. Ya kita perlu belajar lagi time management seperti yang kita udah lihat minggu lalu. Betul nggak? Semuanya relate teman-teman semuanya. It's maintaining the holistic part. Keseluruhannya semuanya untuk kita bisa releasing kehidupan kita daripada stres. Nggak salah stres. Yang salah kalau kita terus under pressure, Okay. dan tadi tuh teman-teman nggak mau heal. Ujung-ujungnya nggak mau lari cari pertolongan. Berarti I can do it myself. Berarti itu conclude stres itu tuh boleh, stres itu nggak apa-apa asalkan jangan sampai stres itu tuh mempengaruhi kayak kualitas hidup kita. Betul sekali. Ya. Jadi kayak nggak mau ketemu orang, selalu bilang oh pressure gitu. Nah jadi stres tuh boleh. Jadi kesimpulan stres boleh, tapi it depends how we see the stress, how we define the stress, dan how we handle the stress. Itu gila. Oke. Itu gue tadi pas Pastor Gary ngomong, gue dapet banget kayak how you define, how you look at stress, dan how you handle the stress. Wow, artinya hari ini kita benar-benar belajar padat banget ya bahwa stress management itu penting sekali ya agar hidup kita itu semakin bertumbuh menjadi arah lebih baik, dan dimana kehidupan kita itu nggak memandang hidup ini berat dan stres melulu gitu loh. Ternyata stres itu ada positifnya ya, bahwa dimana hidup kita itu akan menjadi ke arah yang lebih baik, next level. Dan kayak stres sibuk tuh nggak keren gitu. Kadang ada orang yang kayak aduh gila gue stres banget, aduh gila gue sibuk banget. Dan itu tuh bukan merupakan sesuatu yang selalu keren gitu. Mungkin kamu memang belum mengelola waktu kamu dengan baik, dan mungkin kamu perlu belajar lebih lagi untuk manage your stress. Tapi kadang ada orang yang nggak kerjain apa-apa itu stres loh. Iya, ada. Karena stres, gue nggak tahu ngapain gitu loh. Iya, bener gak sih? Bisa. Nah, tapi orang yang ngerjain apa-apa, dia nggak stres. Dia bikin stres. Mungkin itu aja untuk hari ini. Thank you dulu untuk Pastor Gary Kurniawan. Yeay. Luar biasa, thank you Pastor Gary Kurniawan yang sudah Thank you Pastor Gary. Ya, yang sudah biar spesial gitu thank you-nya. Oke, so I'll see you guys next week. God bless you. Bye.